Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nyoman Diutami Maharani, guru dari Sekolah Balikini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema bullying atau perundungan. Namun pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah, kita dapat melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, salah satu dari 3 dosa besar pendidikan adalah bullying. Berbicara masalah bullying atau perundungan, hal ini merupakan masalah serius yang menjadi salah satu pemicu utama terganggunya kesehatan mental banyak siswa. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, hal pertama yang harus kita garis bawahi ialah definisi dari bullying atau perundungan itu sendiri. Menurut American Psychological Association menyebutkan bahwa bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Nah, apa saja bentuk bullying tersebut? Bentuk bullying ada 4 macam. Ada verbal bullying, physical bullying, social bullying, dan yang terakhir ialah cyber bullying. Verbal bullying. Bullying ini menggunakan kata-kata kasar, ancaman, ejekan, atau pelecehan verbal terhadap korban. Sedangkan physical bullying adalah bullying yang mencakup tindakan fisik seperti mendorong, menendang, memukul, hingga melakukan pengerusakan milik orang lain. Nah, bullying berikutnya ialah social bullying. Jenis bullying ini melibatkan usaha untuk mengisolasi, mengucilkan, atau mengejek korban secara sosial. Dan bentuk bullying yang terakhir ialah cyberbullying. Bullying ini terjadi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, pesan teks, atau platform online lainnya. Nah, apa sebenarnya pemicu terjadinya bullying? Penyebab seseorang melakukan tindak bullying bisa terjadi karena berbagai macam hal, seperti melihat orang tua yang sering bertengkar atau pola asuh orang tua yang tidak sehat, pernah menjadi korban bullying, kurang mendapat perhatian dari keluarga atau orang sekitar, ingin dianggap populer atau ingin memegang kekuasaan, kurangnya edukasi dan empati, dan tentunya masih banyak faktor pemicu lainnya. Bullying tidak boleh dipandang sebelah mata karena beresiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka yang panjang. Contoh dampak negatifnya ialah depresi, gangguan tidur atau insomnia, kesulitan untuk berkonsentrasi, mengalami post-traumatic stress disorder, memiliki pikiran untuk balas dendam. Nah, hal ini yang perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Tidak hanya korban, bullying juga beresiko menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti gangguan emosi, beresiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obat terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa, beresiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan juga lingkungan rumah tangga, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Nah, kita tahu bahwa bullying memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban dan juga bagi pelaku itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Seperti halnya paradigma pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa guru hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang aman,
dan menyenangkan dengan menumbuhkan konsep-konsep dasar pemikiran tentang pendidikan. Bullying di sekolah sudah menjadi keharusan untuk diberantas dan guru wajib bertindak tegas dalam menanggulangi bullying. Apa yang harus guru lakukan ketika siswa korban bullying melapor? Yang harus guru lakukan ialah menanggapi kejadian dengan serius, menghargai dan berterima kasih kepada siswa tersebut karena telah melapor, menunjukkan empati, tidak menyalahkan, tidak mengkritik, dan bila perlu melapor ke psikolog ketika menghadapi masalah yang sangat sulit. Tidak hanya mendengarkan siswa korban bullying, guru juga seharusnya menanggapi siswa pelaku bullying. Caranya, mendengarkan cerita versi mereka, mengingatkan mereka akan aturan anti-bullying yang ada di sekolah atau di kelas, membantu mereka untuk memahami alasan dibalik perilaku bullying yang mereka lakukan, menunjukkan empati dan membagikan perasaan anak yang dibully, menerapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari kesalahan, meminta siswa untuk meminta maaf kepada anak yang dibully. Nah, dengan berbicara melawan bullying, kita tidak hanya melindungi korban, kita juga membantu pelaku bullying untuk memahami dampak negatif dari perilaku mereka. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa bullying atau perundungan memiliki dampak yang luar biasa baik bagi si pelaku ataupun bagi si korban itu sendiri. Bullying benar-benar bisa merusak siswa. Hal ini juga otomatis akan bisa merusak generasi muda. Jadi sudah menjadi tugas bagi kita bersama-sama, ya, kita sebagai seorang guru untuk memberantas bullying. Memberantas bullying memang bukan perkara yang mudah. Namun selama kita terus konsisten dan berkomitmen untuk melakukan perubahan, kita pasti akan berhasil. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama memberantas bullying di sekolah. Jangan berdiam diri. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, saling mendukung, saling peduli, dan tentunya bebas dari bullying. Para dewan juri yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru peserta lomba yang saya banggakan, demikian pidato saya yang bertemakan tentang bullying atau perundungan. Semoga pidato saya ini memberikan insight yang lebih dalam terkait bullying. Dan yang paling penting, saya sangat berharap para guru hebat yang telah mendengarkan pidato saya ini tergerak hatinya untuk memberantas tindak bullying yang ada di sekolah, sehingga anak-anak didik kita bisa belajar dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih karena telah menyimak pidato saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita serukan bersama. Stand up for respect. Stand against bullying. Bullying has no place. Together we say, stop bullying. Akhir kata saya ucapkan, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.